الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini sama seperti kutipan yang lainnya, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih. Hendaklah setiap aktivitas yang kita lakukan, bahkan yang kita tinggalkan, hendaklah semuanya berlandaskan ketakwaan. Dengan takwa itulah Allah akan menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Allah akan memuliakan kita dunia dan akhirat. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan setiap 10 November sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa para syuhada yang berjuang mempertahankan kemerdekaan ini. 10 November menjadi saksi perjuangan kaum muslimin yang mencintai Indonesia sebagai tanah airnya dengan mempertahankan kedaulatan sampai titik darah penghabisan. Takbir takbir menggema dari lisan para pejuang di sepanjang pertempuran. Takbir takbir yang digelorakan oleh Bung Karno dan kawan-kawan membakar semangat Laskar Hizbullah yang sabilillah untuk berjihad membela tanah air dengan memerangi pasukan yang akan menjaga. Dari perjuangan para pahlawan ini terkandung nilai-nilai yang mesti kita lestarikan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang harus menjiwai diri kita dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Nilai-nilai yang menjadi pondasi dalam mengukir amal saleh sebagai hamba Allah Ta'ala yang diberi nikmat kemerdekaan. Sungguh, jika kita mampu meneladani para mujahid fi sabilillah ini, akan meraih kebaikan, akan meraih keselamatan, akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di antaranya yang pertama dari perjuangan mereka adalah istiqamah. Istiqamah dalam kebaikan. Sikap istiqamah menjadi landasan utama yang dilalui oleh para pejuang yang rela mengorbankan harta dan jiwanya. Mereka tidak tergiur oleh tawaran dan negosiasi yang syarat kepentingan pihak musuh. Mereka tidak silau dengan iming-iming para penjajah berupa harta dan materi sebagai ganti dari mengangkat senjata. Sikap istiqamah ini telah diamalkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya. Dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat ayat 112. Sikap istiqomah ini harus mewarnai perjalanan spiritual kita. Istiqomah harus kita tanamkan dalam ibadah, syariah, akhlak, ilmu dan perjuangan di jalan Allah Ta'ala.
Hadirin rahimakumullah, warisan kedua yang harus kita rawat dari perjuangan para pahlawan adalah memiliki sifat berani dalam membela kebenaran, berani dalam mempertahankan kebenaran, dan berani dalam menghadapi berbagai rintangan serta hambatan. Perbedaan yang sangat jauh antara jumlah dan kualitas persenjataan yang dimiliki oleh pihak musuh dengan para pejuang tentu menjadi tantangan tersendiri. Namun tidak berarti mengendurkan semangat, apalagi merontokkan keberanian mereka dalam memerangi para penjajah. Bermodalkan senjata bahu runcing dan persenjataan lainnya, para mujahid ini pantang menyerah dalam berjuang. Mereka memandang menang dan kalah adalah sebuah perjuangan. Mereka memandang menang dan kalah dalam sebuah perjuangan adalah hak Allah Ta'ala yang memutuskannya. Tugas kita hanya berjuang. Selebihnya kita serahkan hasil perjuangan untuk dalam keputusan Allah Ta'ala. Hal inilah yang menimbulkan semangat tak gentar. Para pejuang tetap lantang menantang musuh yang datang dengan fasilitas persenjataan yang dimiliki. Keberanian semacam ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Di saat beliau dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dari kejaran musuh di Gua Thur, beliau berkata kepada temannya ini, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kamu bersedih, jangan kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Surat Al-Baqarah ayat 40. Berikutnya yang ketiga, sabar dalam menanam benih kebaikan. Apa yang kita rasakan dan nikmati hari ini adalah buah dari kesabaran para mujahidin dalam menanam pohon yang bernama pohon perjuangan. Mereka sabar dalam menghadapi kesusahan hidup akibat diburu oleh musuh yang berkekuatan besar. Mereka sabar dalam mengarungi medan perjuangan yang berliku-liku. Seandainya mereka kehilangan kesabaran, mungkin kita tidak bisa menikmati apa yang pernah mereka tanam dalam mengisi kemerdekaan. Tidak ada batas dalam bersabar, sebagaimana tidak ada batas dalam pahala bagi orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Begitu agungnya amalan berupa sikap sabar ini sehingga Allah pun membersamai orang-orang yang sabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala bersama kita yang sabar. Jika kita jauh dari sabar, berarti kita jauh dari Allah Ta'ala. Jauh dari Allah Ta'ala artinya jauh dari rahmat dan perlindungannya. Dengan kita memiliki kesabaran, Allah akan bersama kita. Allah akan anugerahkan pahala tanpa batas. Allah akan berikan kepada kita kedudukan yang mulia. Dan jalan dan penghargaan semacam ini sudah lebih dari cukup untuk memacu diri kita dalam mewujudkan sikap sabar yang tiada batas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل لأهل إهلاك أعداء الدين من اليهود والنصارى والكفار والمشركين في فلسطين وفي كل مكان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.